Michelle, kita tolong. Tiap orang punya kondisi keuangan yang beda-beda. Dari itu respons tiap terhadap inflow itu bisa beda. Yang terpenting adalah bagaimana ibu nih biar putusannya Pokoknya nggak ada fit. 43. Ikan bile. Begitu. 3 guys. apa emang tekanan finansial itu bisa mempengaruhi cara kita berpikir? Bisa biasa. Delaynya parah banget. Ada beberapa penelitian psikologi yang emang bilang, aku nggak usah nyebutin orangnya ya. Boleh bebas. Kasih Nah ini tuh biasa disebut enggak kalau ngajar sebagai scarcity mindset. Mungkin sahabat-sahabat Samit juga pernah dengar. Jadi kondisi di mana seseorang merasa sumber daya delay unlimited lagi. Jadi nih kantor limited bawa takut kehabisan, udah limited takut kehabisan, makanya ada impulsif banget. this or that. Aku atau Mbak Moni? Ya. Iya. Nggak apa-apa, nggak usah rapid. Langsung. Michelle. Gue nggak pakai. Ini aku pakai nggak? Nggak usah. Mau baca sendiri. Kemarin Pak Andi pakai. Atau ya udah aku pakai baca sendiri. Nggak apa-apa. Kemarin. Perut gue kelihatan. Apa nyala nggak? Mobilnya nutupin perut gue. Nah, gitu. Gue nggak disitu. Iya benar, nah itu. Ya Allah ya. Ini kita kayak cewek-cewek 90-an lagi di atas kap mobil. Enggak, panas banget Mbak Kisti. Iya mana sih? Oh, Keren kan aku? iya, dulu aku nggak bisa main. Bukan, karena ketutupan handphone. Oh iya. Oke, ini aja ya. Ini pura-pura shortcut. Nggak usah pura-pura sih. Oke. Tapi tetap ada shortcut. Nanti komennya tuh di bawah. Udah. Ambil apaan tuh? Itu nitip yang tadi announcement. Iya. Kasih link ya? Di rumah nggak pakai, nggak usah. Aku enggak. Oke. Andriani gue pakai. Cek suara guys. Enggak ada yang Cek. cek. Iya. Cek. Hidung. Ekonya nggak usah. Bentar. Ini gue Sabar. Itu nggak bisa. Oh udah bisa. Gini aja. 2 ini. Gini aja. Tes. Cek. 1. Bener banget Mbak Monik. Aku sih setuju. Parah. Ini nggak perlu kayak gitu. Coba lagi kamu. Bener banget Mbak Monik. Setuju sih aku. Kayaknya Aku ya? Nah, gini. Aku? Ya nggak udah. Kisti. Monica. Udah. Oke. Scarcity mindset. Apa? Scarcity. Halo? Kisti. Oh ada sih. Udah gue ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Michelle. Jalan dulu ya, live-nya ya. Ya. Boleh aku boleh lihat handphone nggak sih? Nggak boleh. Boleh. Matiin ya handphonenya suaranya jangan lupa silent.
Gunting dulu, Fit. Gunting dulu micet. Aku mau Oh, buka IG. keren. Nggak usah pakai bumper ya, takut berat cuy. Halo sahabat Samir, selamat datang kembali di Bincang Samir. Seneng banget bisa nemenin teman-teman semua hari ini loh. Seperti biasa. Lagi hangat banget. Bebentok butuh budget mendadak, jangan panik. Kemarin gue bisa nampol laptop si Ender kalau dia lupa scroll. Ya, apa? Live aja kan cuma ngobrol kan, belum ada suaranya. Udah. Nah, sahabat Samir, aku mau tanya nih, coba tulis di kolom komentar ya. Menurut teman-teman, pengeluaran apa yang paling terasa naik belakangan ini? Apa ongkos transportasi, harga sembako, biaya makan sehari-hari, atau mungkin ada pengeluaran lain yang ikut meningkat? Kita tunggu dulu ya jawaban sobat kita cek. Ujung sana gue gak kebaca semua ini. Mau di IG apa TikTok? Oh iya deh, kitanya gak usah lah. Daripada gue fokus ke kecantikan kita berdua. Hari ini aku nggak sendirian karena aku ditemani salah satu expertise, benar nggak sih expertise dari Samir, yaitu ada Kak Monica People. People ada di mana nih jabatannya? People Acquisition and Employee Branding Supervisor. Halo Kak Aan, sebentar lagi kita mulai ya. Jadi tetap stay tune sampai live mulai di jam 4 sore nanti. Oke. Halo Kak, capek banget deh. Hai Kakak. Stay tune ya sampai jam 4 sore nanti karena live-nya akan dimulai sebentar lagi. Jangan lupa untuk ikutin dan terus tonton live-nya karena akan ada rezeki spesial untuk kakak-kakak yang rajin komen, rajin nanya, dan rajin untuk tap like live kita. Thank you. Aku nonton kakak tadi malam. Keren. Makasih ya Kak Aan. Nah, ada iya nih udah ada suaranya. Thank you. Halo Kak Heroyana _ ritual. Halo Kak Kezia Sitompul. Kak Leci 02. Kak Alexander Kurniawan Nirot. Hai. Kak Faisal Fauzi, halo selamat sore, selamat sore. Ini yang di TikTok, mana nih? TikTok, di Instagram, halo. Kak Fata Dinastian, halo Kak. Stay tune ya teman-teman, karena apa? Karena live akan dimulai sebentar lagi, dan selama live jangan lupa untuk rajin komen, rajin tap like, langsung juga kalau misalnya rajin nanya ke kita, siapa tahu ratusan ribu rupiah akan diterima oleh para sahabat Samir yang nonton. Thank you.
Iya nih, kita bentar lagi mau mulai live Samir ya. Jadi stay tune, jangan kemana-mana, tetap standby di live kita. Karena akan ada rezeki spesial dengan total ratusan ribu rupiah untuk sahabat Samir. Kamu nikah gimana? Pondok Kopi apa? Kamu bukan di Pondok Kopi ya? Pondok Kopi, Oh agak ke iya. sana lagi. Apa tuh? Kerawang. Jauh banget. Kejauhan. Kejauhan. Pondok Gede. Pondok Gede. Oh, sama-sama pondok. Betul. Ini SPBU Pondok Kopi. Ih, beneran. Ya ampun. Ini panas banget gak sih? Berarti apa karena aku hot, Kak? Wow. Teman-teman stay tune terus ya. Jam 4 kita mulai live-nya. Sahabat-sahabat dulu dong, sahabat Samir. Dari mana aja nih? Sorry Kakak Monica cantik. Itu siapa tuh mancing mania mantap? Siapa tuh? Sahabat-sahabat dulu dari mana nih?
teman-teman Cikarang, halo Kak. Dari Lembang hadir Kak, Wah, Masya dingin Allah. Dingin gak Lembang Kak? Soalnya Jakarta panas banget hari ini. Sore kakak Monica cantik. Terus Mancing ada lagi terus. nih dari mana nih? Ayo, ada dari mana? Dari Ciherang. Ciherang Bogor. Bener Ciherang. Bener, aku tahu saya kok dari Bogor. Ayo, sahabat Samir, jangan lupa ya di like, terus di share dan di tap live kita. Kasih tahu ke sahabatnya, ke keluarga, ke grup kantor, mungkin grup WhatsApp yang hanya terdiri dari 3 orang itu untuk membahas rahasia-rahasia. Pokoknya share, like, dan komen yang rajin di live ini karena yang aktif siapa tahu nih akan ada rezeki spesial dengan total ratusan ribu rupiah. Jangan lupa di tap ya layarnya buat terus love, 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 love. Panas Kak kalau siang, sore dingin kalau pagi Kak. Oh bener, berarti sama kayak Bogor. Bener, berarti Tapi deket tuh Bogor harusnya. Oh enggak ya, itu jauh, Lembang jauh, sama jauh. Ciherang jauh. Iya, iya. Bener. Lembang yang Bener, panas bener, gitu. Oh iya. Terus spill shade lipsticknya Kak. Yang mana? Yang mana? Kak Monica bagus sih lipstiknya. Nanti ya kita bahas lipstick, kita bahas ini dulu ya, yang akan live sebentar lagi. Oke. Halo sahabat Samir, selamat datang kembali di Bincang Samir. Seneng banget bisa menemani teman-teman semua hari ini. Seperti biasa, di Bincang Samir ini kita akan ngobrol santai tapi penuh insight seputar finansial dan kehidupan sehari-hari. Dan hari ini kita akan bahas topik yang lagi hangat banget. BBM Talks butuh budget mendadak? Jangan panik. Oke, belakangan ini kita sama-sama tahu ya, harga BBM mengalami penyesuaian. Bukan penyesuaian lagi, yaitu judulnya ya. Dan dampaknya nggak cuma terasa saat kita isi bensin, tapi juga mulai terasa di biaya transportasi, harga makanan, hingga pengeluaran rumah tangga yang makin besar. Sudah berumah tangga, Kak? Sudah belum? Belum. Oke, nanti latihan dulu ya. Betul. Oke, nah sahabat Samir, aku mau tanya nih, coba tulis di kolom komentar ya. Menurut teman-teman, pengeluaran apa yang paling terasa naik belakangan ini? Apakah ongkos transportasi, harga sembako, biaya makan sehari-hari, atau mungkin ada pengeluaran lain yang ikut meningkat? Coba jawab dulu di kolom komen, aku pengen lihat. Soalnya aku juga ngerasa nih Kak, kayak dulu tuh 10.000 aja kita masih bisa makan siang. Benar. Sekarang Udah naik ya? kayaknya hampir 100.000 nggak sih Bener, sehari? bener. Apa 100.000 tuh kayaknya sama reward kopinya juga sih. Betul, agak-agak gesernya tempat makannya itu. Kayak gitu. BBM naik, terus apalagi jujur bensin, bensin ini yang paling berasa Bensin berarti kan. parah sih. Sekarang 15K minimal Kak di orang. Itu juga tempe alright ya. Tempe baik-baik saja. Bener. Sama telur, ya ampun. Kemarin banget isi full motor 55.000. Karena aku nggak naik motor itu bener Kak, mahal. Bener. Oh. Aku juga nggak naik motor aku. Iya, aku naik Mercedes jurusan Blok M Betul. Bogor. Betul, aku Mercedes juga. gitu ya. Harga pokok sebangko yang paling kerasa apa karena MBG juga. MBG? Mungkin yang nggak tahu ini kita nanti aja ya topiknya, jangan di sini. Tiket mancing 100.000 sama umpan 50.000, astaga. Ayo, siapa lagi nih? Kak Faisal Fauzi 98 yang tadi MBG. Kakak jangan bahas MBG di sini ya Kak. Kita bahas BBM Talk dulu. Terus siapa lagi Kak? Kakak dari Dulu pakai Pertamax, sekarang jadi Pertalite. Oh, Kak Furfuri 89. Sekarang dulu Pertamax, sekarang jadi Pertalite. Ya ampun, semoga ada rezekinya Kak biar kita nggak berasa-berasa banget nih sama kenaikan harga BBM ini. Kalau bisa Amin. turun ya. Bener. Amin. Takut iya. Kak Kai. Oh, Kak Kai tiket konser BTS. Iya Kak, emang naik Kak? Saya nggak tahu soalnya. Tapi kayaknya mahal banget sih. Kayaknya nggak semua, nggak tiket BTS doang deh. Banyak juga kok yang lainnya. Kayak tiket-tiket kereta, tiket bus, tiket pesawat. Bener Kak. Naik semua juga. Terus apa lagi tuh? Kak Aan. Amin. Amin yang mana Kak? Yang turun ya? Oh, Kak Nahemia Rimba, tomat, kentang, telur mulai naik Kak kemarin ke pasar soalnya. Oh ini nih, apa namanya kayak live report ini. Betul. Kemarin dia melaporkan langsung dari pasar Di soalnya. pasar. Ini benar ini berarti udah mulai ke bahan pokok ya Kak ya. Iya, sembako. Itu. Kakai, jadi nggak bisa full cam. Kakak emang dari mana Kakai asalnya? Halo. Kak
Cici_slis. Beras sih, kaget. Oh iya ya, beras sih. Ya ampun. Terus apa lagi nih? Oke. Kak, siapa lagi ayo? Apalagi yang naik? Oh, Kakai dari Dari Sumatera. Halo, Sumatera. Kakai. Oke. Kakai, stay tune terus ya Kak, siapa tahu rezeki spesial. Total ratusan ribu akan jadi milik Kakak kalau Kakak rajin nanya, komen, dan tap-tap layar. Oke. Terus dari siapa lagi? Halo Kak Dalila Azahra. Ada juga nih yang baru join Kak Raditya Riyadi Tama _09. Oh, lengkap banget. 2618. Harga maca gimana, Kak? Harga maca gimana? Harga maca meroket naik, Kak. Kayak gitu. Jadi kita yang lain aja selain maca tuh ada apa ya? Coklat Mungkin mungkin. yang langsung seduh aja, Kak. Serikaya, Kopi Liong mungkin William, yang lebih benar. murah kayak gitu. Efeknya sama kok. Yes. Capek banget deh. Halo, halo Kakak. Halo, Kak, capek banget deh dari mana nih, Kak? Istirahat, Kak, biar nggak capek. Kak Faisal Fauzi benar, kopi saset. Iya, itu Betul. udah paling benar. Oke, wah ternyata banyak banget ya Kak yang ngerasain hal yang sama. Ada yang bilang ongkos berangkat kerja makin naik, itu aku sih ngomong. Ada juga yang ngerasa harga makan siang sekarang jadi mahal. Aku juga yang bilang tadi. Kayaknya ini relate Kak. Ini kamu ini aku yang nyerang aku ya. Dan gak sedikit yang bilang kalau pengeluaran bulanan sekarang terasa makin ketat. Nah, kondisi seperti ini memang bisa membuat banyak orang merasa khawatir. Apalagi kalau tiba-tiba muncul kebutuhan mendadak. Biar kita nggak cuma ngobrol dari sisi finansial, hari ini kita juga akan melihatnya dari sisi psikologi. Apakah akan merusak, mengguncang jiwa kita, kenaikan harga ini? Karena saat kita menghadapi tekanan ekonomi yang terpengaruh bukan cuma dompet kita, tapi juga cara kita berpikir. Dan cara kita mengambil keputusan juga tentunya. Untuk itu sudah hadir bersama kita Kak Monica Fitri. Halo Kak Monica, apa kabar? Sahabat Samir, halo Kak Halo, Kristi, halo. baik, Boleh baik, kali sehat. kenalan dan sapa-sapa kecil, sahabat Samir. Oke, halo, selamat sore sahabat Samir. Kenalin, aku Monica di Samir sebagai People Acquisition and Employer Branding. Seneng banget bisa gabung di sini di Bincang Samir. Semoga diskusi kita, obrolan kita bisa ngasih insight lah, khususnya untuk ngadepin situasi sekarang nih. Katanya biasanya disebutnya indis ekonomi. Oh, indeks ekonomi. Ampun, itu bahasa kita sehari-hari, Kak. Benar gitu. Betul. Terus. Nah, apalagi tuh, Kak? Oke. Amin ya, Kak. Semoga aja nih ya, indeks ekonomi semuanya akan turun. Karena balik lagi yang kita butuhkan naik hanyalah pendapatan kita. Betul Betul banget, tidak? Kristi. Amin. Amin. Ketik amin di kolom komentar. Oke. Oh ya, sahabat Samir, selama live berlangsung jangan ragu buat ikut komentar dan bertanya ya. Karena nanti komentar dan pertanyaan teman-teman akan kita bahas bareng selama live berlangsung. Dan tentunya bakal ada this or that quiz. Oke, nah itu tuh this or that quiz. Kalau kamu stay tune dan kamu jawab, siapa tahu ratusan ribu rupiah akan jadi milik kamu totalnya. Jadi pastikan teman-teman ikutin live ini sampai selesai. Hari ini siapa tahu ya, hari ini jadi keberuntungan teman-teman juga kan. Nah, kamu nikah, Ya. aku mau tanya nih. Tadi kan kita sempat bahas. Kalau belakang ini banyak orang merasa pengeluaran semakin besar. Belum lagi kalau tiba-tiba muncul kebutuhan mendadak. Menurut kakak nih, kenapa sih kebutuhan yang datang tiba-tiba itu, cinta kali ya, Cie. sering membuat kita tuh khawatir banyak gitu loh, Kak. Oke, betul. Kayak cinta. Biasanya Mm-mm. cinta tiba-tiba. Kalau cinta datang tiba-tiba kan bikin deg-degan. Betul, Benar apa? nggak sih? Apalagi ketika kondisi finansial berubah drastis, tiba-tiba jadi kayak sulit secara tiba-tiba gitu. Itu jadi sangat wajar, sangat normal kalau kita tuh ada ngerasa namanya cemas. Oke. Kayak gitu. Nah, biasanya tuh kayak misalnya aduh harga beras naik nih. Terus jadi kumpulin beras gitu, beli beras Oh, jadi sebanyak-banyaknya gitu. nimbun jadi panik apa? Panik Iya buying. benar, Panic panic buying buying. atau impulsive buying Oh, biasa impulsive disebutnya buying. gitu. Oke. Nah, karena ya di saat kondisi kita lagi deg-degan, tiba-tiba datang, kita tuh nggak bisa berpikir jernih. Mungkin apa namanya efek ke psikologinya tuh kayak gitu. Gitu sih, Kak Kristi. Oke. Iya sih, aku juga ingat banget waktu aku kecil seginilah Oh, pokoknya. segini. Waktu kecil tuh waktu BBM naik dan itu tuh semuanya pada
sorry banget nimbun, karena ada banget nimbun dan orang tuh ngantri banyak, jadi ada yang pingsan, meninggal, dan itu tuh karena semua orang kan panik Benar, kan, benar. sedangkan ada aja yang oknum jahat lah gitu. Benar banget. Semoga kita nggak gitu lagi ya. Betul banget, makanya penting banget Mm-mm. nih Kak Kisti, Mm-mm. gimana cara kita pribadi ngerespon situasi ini tuh penting banget. Mm-mm. Tuh. Oke, betul Kak. Berarti yang membuat kita panik itu bukan selalu besar kecilnya nominal ya Kak, Mm-mm. tapi eh, karena kita merasa ini kan emosi gitu saat keputusannya itu belum tepat. Betul. Oke, nah sahabat Hamir, coba tulis di kolom komentar ya, pernah nggak sih teman-teman merasa panik saat tiba-tiba ada pengeluaran mendadak? Ketik pernah atau belum? Boleh Oke, coba, udah muncul belum nih? Pernah atau belum ya? pernah atau belumnya udah muncul belum nih? Kalau Kak Monica pernah nggak? Tiba-tiba saat pengeluaran mendadak. Mm-mm. Pernah sih. Pernah Mm-mm. panik, kamu langsung impulsive buying or? Pada saat itu, tapi karena memang urgent sih. Kalau itu memang Oh, berkaitan hal yang urgent, mm-mm. deg-degan tuh, Ya, deg-degan. Tapi pada saat itu aku mencoba untuk tanya dulu gitu. mm-mm. Kira-kira kalau misalnya kayak gini, oke nggak? Mm-mm. Oke. Monica mundur. Mancing mania nih ngincer Kak Monica banget, katanya cantiknya kelewatan Kak. Boleh mundur 3 Iya, langkah? oke, oke, oke. Oke, tadi Kak Faisal tuh jawab pernah. Faisal Fauzi pernah Kak tuh. Kita semua pasti pernah ngalamin itu. Kak Furi 89 juga tuh pernah. Ya ampun, pernahnya banyak banget Kak. Semoga kita nggak pernah ngelewatin rasa itu lagi ya Amin, Kak. amin, amin. Amin. Biar pernahnya satu kali aja. Itu banyak banget Banyak, pernahnya. berarti banyak banget Banget pernahnya, ya, berarti benar. banyak banget momen itu tuh, ya kan? Kak Monica, Mm-mm. akhir-akhir ini juga banyak yang bilang kalau lagi banyak pikiran jadi susah mengambil keputusan dengan tenang. Mm-mm. Apa memang tekanan finansial itu bisa mempengaruhi cara berpikir kita? Yes, betul. Dan ini enggak apa namanya, ini tuh didukung sama beberapa penelitian psikologi nih. Mm-mm. Aku akhirnya emang aku penasaran terus aku explore. Kalau Mm-mm. mungkin sahabat Samin pernah dengar adanya istilah namanya scarcity mindset. Scarcity itu artinya Oh. kelangkaan, Kak Mm-mm. Kisti. Jadi biasanya kalau misalnya ada kondisi langka, contoh kayak waktu itu karena ada suatu situasi internasional, misalnya tuh, oh BBM langka nih, yang Oh. kayak gitu. Terus biasanya di situ tuh pengen kayak gimana nih? Oke, kalau BBM langka, isi bensin, bensinku habis, berarti aku nggak bisa kerja Oh gitu. iya ya Makanya benar. dikumpulin gitu, Mm-mm. diisi langsung. Padahal sebetulnya itu tuh kebanyakan emosi, faktor Mm-mm. emosi tuh, karena takut kehabisan gitu. Hmm. Makanya itu tadi kita butuh benar-benar pertama sadar dulu, nggak apa-apa, panik itu atau reaksi emosinya tuh wajar. Oke. Tapi kita perlu identifikasi satu-satu nih. Terus habis itu kita perlu kayak cari tahu sebetulnya yang terjadi faktanya tuh apa sih. Biar Mm-mm. apa? Biar keputusan yang kita ambil nggak justru ngasih dampak negatif yang berlebihan ke kita. Oh, iya Gitu. ya. Benar. Biar kalau nggak jadi efek domino, satu Betul. pilihan, satu keputusan yang kurang tepat akan ngelit kita ke keputusan tidak tepat Betul. lainnya. Yes, betul. Jadi hati-hati ya teman-teman kalau misalnya lagi berada di situasi yang bikin kita harus memutuskan sesuatu, jangan langsung mutusin, tapi harus apa tuh Kak? Harus pikirin baik-baik ya Benar, kan, harus tenang pertimbangkan. dulu, pikirin baik-baik, Mm-mm. dan apa namanya, beneran Mm-mm. dilihat gitu. Coba cari informasi, ajak orang lain untuk berbicara, tanya Mm-mm. kalau misalnya lo gimana Mm. gitu, lo ngerasain ini juga gak sih gitu, biar Oke. bertukar pikiran gitu. Benar, jadi emang intinya kita tuh harus punya teman ya Kak. Gak boleh sendirian Benar-benar, sayang, kita harus punya jangan teman karena sayang. dengan Benar. punya teman minimal satu aja, kita Iya. tuh nggak insya Allah nggak akan salah ambil keputusan lah, karena kita punya teman berbagi, teman sharing, Betul. dan ada sudut pandang lain lah untuk keputusan kita selanjutnya. Benar. Kak Syakila, siap Kak, makasih Kak. Ada siapa lagi tuh Kak? Chow Cilodong, Chow Cilodong, keren Kak. Cilodong tuh di mana ya? Cilodong. Depok, Jakarta, nggak tahu lah Kak. Iya, Depok, Tuh, Bogor. Kak Kai bilang setuju banget Setuju. gitu. Kak Faisal juga bilang setuju banget. Bener. Kak Aan juga ngasih jempol. Oh, Cilodong tuh Depok. Oke. Halo Kak Audindra Dev, udah join. Halo. Terima kasih. Nah, Mbak Tini, Kak, aku mau baca-baca lagi komen boleh nggak sih? Boleh. Boleh. Cuma ini Coba agak, ini. nah saya agak Banyak gini nggak banget apa-apa ya. yang komen. Nah,
Kak Monica, Mm-mm, sambil kita nunggu komennya ini banyak. boleh. Ini soalnya ini udah 1000 komen deh, aku takut banget bacanya. Jadi mending kita share aja pengalaman kita gimana. Iya. Kak Monica, pernah nggak panik yang tadi selain itu? Mm-mm. Boleh contoh langsung nggak sih kayak apa? Kayak misal kakak pengen banget nonton BTS kayak tadi Kak siapa tuh Kakak. Mm-mm. Tapi karena bentar lagi ditutup pembelian tiketnya, jadi kakak panik banget mungkin jual sertifikat rumah Mm-mm. atau kakak mungkin jual motor orang, kita nggak pernah tahu ya kalau yang namanya kepepet gimana jadinya. Mm-mm. Boleh Mungkin nggak? yang paling relate ya sekarang Mm-mm. ini gitu. Aku mau pengen jadi content creator nih. Terus habis itu Mm-mm. aku berpikir untuk beli iPad sebetulnya Oke. gitu. Terus in this economy gitu ya, uangnya udah ada gitu, Mm-mm. uangnya udah ada. Tapi in this economy aku berpikir kira-kira iPad itu kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder atau Mm-mm. kebutuhan tersier gitu. Terus Hmm. kira-kira iPad ini tuh bener-bener bisa support aku gak ya? Bisa ngasih value-ku gak ya? Oh, Gitu. oke. Itu aku kasih diriku waktu Mm-mm. untuk bener-bener bisa berpikir. Oke. Terus aku tanya juga ke temanku yang memang content creator. Mm-mm. Kira-kira kalau tanpa iPad cuma dengan satu handphone misalnya Mm-mm. gitu. Itu kira-kira bisa juga gak sih bikin konten kayak gitu. Oh, Padahal sebetulnya pengen banget nih, pengen emang udah banget. ngumpulin Mm-mm. gitu. Tapi tiba-tiba adalah Ada aja. informasi-informasi kan. Jadi makin berpikir lagi. Benar, apalagi katanya apa namanya nilai rupiah sudah menurun, dolar sudah menaik gitu kan. Kalau kita Aduh. ngomongin elektronik kan pasti Heeh. terdampak kan kayak Kemarin gitu. juga harga storage naik Kak, Nah, storage yang itu. itu kan betul. Berasa banget itu storage bukan yang lain. Oh iya, Benar. kalau aku tanya balik dong Kak. Oh iya, sorry. Kalau Kak Kisti gimana? Kak Kisti pernah Kalau nggak ada aku, pengalaman? kalau aku tuh pernah kalau misalnya dibanding aku panic buying, aku tuh bener-bener karena dulu tuh aku impulsif banget Kak. Aku belajar pengalaman banget. Pernah aku lagi jam 2 malam, jam 2 pagi, terus kepikiran pengen naik gunung. Ini beneran, pengen naik gunung. Jam 2 pagi aku scroll cari sepatu gunung. Aku check out malam itu juga. Walaupun aku nggak tahu gunung mana yang mau aku ini. Jadi benar-benar aku yang penting aku punya sepatu gunung dulu karena aku pengen naik gunung. Tapi untungnya nggak lama dari itu teman-teman kantor tuh ngajak naik gunung lah. Oh, Makanya udah kepake berarti? habis naik gunung turun jual batu ya karena kayaknya aku udah nggak butuh deh. Nah makanya karena momen itu aku ngerasa aku kayak nggak boleh deh impulsif. Iya nggak sih teman-teman coba jawab benar gak? Benar gak? Benar Iya. benar 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 benar. Coba kalau menurut penonton yang tadi Mbak Kisti lakukan impulsif nggak? Impulsif banget. Makanya kan aku tuh belajar Tapi kayak gunung. bener naik gunung tapi abis itu dijual lagi. Ya, Dijual lagi. untung lagi sih. Untung Tapi lagi impulsif sih. ya, yang kayak gitu Impulsif gak impulsif. boleh karena kan Benar. belum tentu kepengenan naik gunung jam 2 pagi itu beneran kan, beneran itu jam 2 kepengen. pagi, pengennya tiba-tiba, terus langsung check out. Itu impulsif. Untung kepengen naik gunung coba, pengen menguasai dunia. Kan bingung saya mewujudkannya. Sampai akhirnya nih tips dari aku nih teman-teman biar gak impulsif. Pokoknya gak boleh impulsif. Biasanya aku tuh selalu bikin tabel. Kelebihan, kekurangan sesuatu. Keren. Keren. Cost and benefit Dan ini analysis. nggak berlaku cuma untuk barang. Iya. Ini kalau memilih pasangan juga misal aku kayak kelebihan dan kekurangan apa nih? Banyak kekurangannya. Ya udah mending kita sudahi sebelum lebih jauh. Benar, Oke, benar. coba aku lihat nih Kakak Faisal kakak impulsif banget bener. Gitu Impulsif kan. itu seru ya Kak, seru. Benar. Cuma nanti tiba-tiba deg-degan nih Bener. saldo rekening tinggal segini. Gitu. Itu Kak siapa tuh? Kak Nisrina Shiva. Gak bisa lihat diskon dikit langsung siapa tuh? Perempuan itu. Benar, apalagi kalau lagi twin date ya. Oh, benar. Tanggal Atau payday. payday sama ini lihat beli 2 cuma tambah 1000, langsung beli itu. Nggak pakai mikir lagi. Nggak pakai mikir. Betul. Ada siapa lagi? Siapa yang relate sama kita nih yang suka impulsif? Halo, Kak Manesa, jarang-jarang lihat Devina Karamo yang Mama Anda Zahara collab. Makasih Kak. Iya, kita mau lagi waktu senggang, kita join kan, kita ketemuan waktu lagi di gym kan ini kita. gitu. Betul. Nah, daripada kita makin ngawur karena Kak Manesa, kita back to the topic, oke, Kak Monik. Nah, karena kita udah ngomongin impulsif, aku jadi keinget suatu fenomena yang lagi sering banget dibahas di media sosial, yaitu lipstick effect. Sebenarnya apa sih yang dimaksud lipstick effect? Apakah orang kalau lagi panik pakai lipstick? Oh, enggak gitu juga atau sih. Bagaimana Kak? Boleh gak? Aku awam, boleh ceritakan? Oke. Kalau lipstick effect ini tuh sejauh saya explore ya, jadi ini emang dikeluarin sama sebuah
company kosmetik gitu. Mm-mm. Jadi ini adalah efek di mana ketika lagi dalam suatu kondisi ekonomi yang krisis lah, bisa Mm-mm. dibilang kayak gitu, orang tuh instead of memilih barang mewah, Mm-mm. dia memilih barang yang dianggap tidak mewah gitu, Oke. tapi cepet dan bawaannya tuh kayak oke beli lipstick gitu, kan kecil tuh, Ah, oke beli makanan favorit, oke kan oke. kecil tuh gitu, Mhm. oke beli cimol gitu, Mhm. oh kecil tuh gitu. Tapi Oh, ya itu tadi ada sisi emosinya, itu dibeli berdasarkan emosi biar apa? Harapannya biar tenang oh, padahal gitu. nggak Padahal menyelesaikan tidak apa-apa. menyelesaikan apa-apa Oke. kayak gitu. Karena gini mikirnya kayak oke nggak beli Mm-mm. barang mahal kan gitu, Mm-mm. tapi Mm-mm. beli barang kecil-kecil aja Iya, kecil-kecil gitu. menjadi bukit. Itu dia. Itu namanya Mm-mm. lipstick effect Kak Oh, Kisti. gitu ya, Kak. Berat banget sih, karena jujur itu aku banget. Aku kadang kayak gitu Iya, sih jujur. udah bukan relate banget ini mas. Saya. Benar, dan Gitu biasanya kan. kalau anak-anak zaman sekarang tuh apa ya Mm-mm. menyebut itu sebagai apa Kak Kisti? Apa tuh? Reward, self Self reward, reward, self love, self aku self cinta love, diriku. apa dikit-dikit self reward, dikit-dikit self Benar, reward, ujung-ujung dikit-dikit kopi, saya gitu benar, dikit-dikit kan. matcha gitu kan. Padahal itu cuma di mindset. Yes, Iya exactly. kan, hanya di mindset. Jadi emang apa? Kita tuh harus pintar menahan diri. Coba nih, jujur sahabat Samir, siapa yang kalau lagi stres malah pengen beli kopi, lalu check out barang belanjaan online shop atau jajan makanan favorit? Coba tulis di kolom komentar. Betul. Aku mau lihat nih, Benar. siapa aja nih. Saya tuh. Tuh, kan Karusi benar. Dila. Itu apa ya, Kak? Kuping. Oh, tangan. Oh, dia 2 tangan ngacungnya. Banyak banget, Kak. Siapa lagi nih? Harusnya Ayo. nggak boleh ya Kak. Enggak Buk, juga sih. bukan Bukan nggak nggak boleh. boleh. Itu siapa tadi Kak? Siapa? Kak siapa tuh yang Tolong lawan? yang harusnya nggak boleh. Karusi Dilan. Oh, Rusia Bukan nggak Dilan dan Datin. boleh. Bukan nggak boleh. Sebetulnya boleh. Self reward itu Mm-mm. penting gitu. Tapi pernah gak sih sahabat Samir tuh kayak self reward terus tiba-tiba kok kayak loh kok habis nih harusnya mau nabung tapi tiba-tiba tabungannya nggak kekumpul yang kayak gitu. Nah itu berarti kontrol diri kita Mm-mm. yang kurang. Self reward boleh tapi jangan over. Betul. Yes, Ingat di garis bawahi, di quotes ya, Monica 2026. keren. Self reward boleh, tapi jangan over. Benar. Oke. Siapa itu? Ada siapa lagi nih yang Betul, impulsif? jangan over. Boleh kok self reward asal gak impulsif. Betul tuh Betul. Kakai. Benar. Asal nggak Macem. impulsif nah itu bagus tuh. Tuh, Kak Ibu Siti underscore 75. Yang penting harus tetap kontrol Yes, diri. kontrol diri Benar. sih yang penting sih. Atau kayak mau itu kayak cara aku bikin tabel kelebihan Iya. gak kurang tapi beli maca cukup. Agak over nggak kalau mau beli maca pakai tabel gitu nggak Kak? Over sih. Agak over. Oke, Iya. ya udahlah. Tapi nggak Tapi apa-apa. nggak apa-apa ya. Kalau hal berat, kalau hal yang besar itu perlu banget bikin kayak gitu. Betul. Oke, jadi kita bisa lebih objektif. Yes. Nih, kamu nikah, manggil mulu nih aku. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, apa ada tips sederhana yang bisa dilakukan teman-teman supaya tidak langsung panik saat menghadapi masalah keuangan? Oke. Sip. Yang pertama sih ya sebetulnya karena tadi kita ngebahas juga tentang reaksi atau emosi gitu ya. Itu nggak apa-apa, tapi kita harus benar-benar tahu, oh oke, ini gue lagi emosi, gue lagi deg-degan nih. Biasanya ciri-ciri gitu tuh, deg-degan terus kayak bawaannya kayak mau Oh, gitu. gitu. Nah kalau kayak gitu coba kontrol dulu. Adrenalin rush nggak sih? Betul, tahan dulu tapi kalau kayak gitu kasih waktu sejenak untuk bisa ngelihat situasinya lebih oke. Kayak gitu. Terus habis itu kalau udah oke, misalnya aduh ada apa nih misalnya sepatu misalnya gitu. Oke ada atau kayak Kak Kisti deh tadi. Apa tuh sepatu Jam gunung? jam 2 lagi scroll ya kan. Scroll e-commerce terus habis itu sepatu mau naik gunung, beli gitu. Nah, coba Kak Kisti tenang dulu nih. Coba tanya, pasti naik gunung nggak ya? Nah, gitu kan? Di-challenge dulu tuh pikirannya, di-challenge the thoughts istilah. Pasti naik gunung nggak ya? Gitu. Terus habis itu, oke, kalau nggak naik gunung, berarti cost-nya berapa banyak nih? Terus kalau kayak gitu gimana nih? Duit tabungannya berapa nih? Yang masuk nih? Nah, itu jadi tenangin dulu, lihat situasinya lebih jernih, tanya ke diri sendiri. Biasanya tuh bisa ketunda tuh. Nah, dalam proses nunda ini, kita bisa pakai juga alternatif untuk tanya ke orang. Kalau mau beli sepatu gunung mungkin nanya ke orang yang suka naik gunung. Oh iya. Ada yang di sini suka naik gunung? Boleh tulis di kolom komentar ya, nanti aku Artinya apa? nanya. Siapa tahu bisa dapat harga sepatu yang lebih murah. Oke, Bener nggak? benar. Gitu. Atau sudah pasti naik gunung baru disiapkan. Nah. Gitu.
Kak Monica, fun fact-nya ya, yang aku impulsif beli sepatu itu belinya di toko Kalimantan. Jadi kirimnya dari Kalimantan. Seimpulsif apa aku jam 2 pagi Literally memutuskan beli. impulsif sih. Iya, karena waktu itu ada merek tertentu yang biasanya kita taunya itu sebagai daily sneaker gitu loh. Sebenarnya dia emang sneaker tapi dijadiin daily buat anak-anak skena yang buat menyentuh kerikil-kerikil coffee shop itu. Oh my Dia god. ada sepatu Oke. gunungnya ternyata. Terus aku lihat kayak lucu. Kan orang-orang biasanya merek yang itu kan atau nggak R, pokoknya buat naik gunung. Benar, Terus aku kayak benar. "Hah, bagus banget. Aku harus memiliki dia." Jadi Benar, kayak benar. makanya aku beli walaupun itu dari Kalimantan. Awalnya mau skena jadi dipakainya sekenanya Oh, ya. sekenanya bener. Turun-turun langsung jual. Benar, benar, benar. Ya udah. Terus Kai, sepatunya sampai sekarang dipakai dijual. dijual saya baru turun gunung kayak jual kali ya kayak aku mau naik gunung lagi aku udah capek gitu. Oke ya, siapa lagi nih yang relate? Kak Ibu Siti, ih makasih Ibu udah ketawain aku. Kayak kalau belum sempat punya dana darurat langkah pertama sebaiknya dilakukan. Nanti dulu simpan dulu pertanyaan kamu sayang. Nanti ada sesinya untuk kita jawab-jawab. Oke. Ini kakak yang viral di threads ya Ih, kak yang Udin. mana? Kalian jangan gitu, jangan cek threadsnya Kistiana Eka. Jangan dicek. Jangan dicek. Kistiana Eka. Kistiana Eka pakai Q. Jangan ya. Terus apa tuh? Adinata underscore Andrian, adakah tips terhindar dari FOMO dari diskon di online shop? Sebenarnya apa coba? Uninstall gak sih aplikasinya? Iya gak sih? Bener, uninstall. Mm-mm. Bener. Ibu Siti otw ke thread 1, jangan dong Bu. Sikat-sikat Ibu Siti, jangan lupa di follow ya. Kistiana Eka pakai Q. Benar. Jadi saya promoin. Makasih ya. Terus Karusidilan, Kak kok manis, tips jadi bidadari gimana? Yang mana? Bidadari apa malaikat nih? Beda soalnya. Beda. Bidadari Yang sama malaikat malaikat. siapa? Malaikat kamu aja deh. Aku aja. Aku Kamu bidadari. bidadari. Kadang bidadara. Oke Kak, daripada kita makin ngaco, aku mau ini nih. Dua-duanya cantik, ala Ruslidian emang laki maunya dua. Makasih Ruslidian, tap dulu, love dulu, kirim paus. Oke, baru aku jawab. Oke nih Kak, kita jawab dulu. Oke, siap. Jadi saat kita menghadapi tekanan finansial, yang paling penting kan berarti bukan seberapa cepat kita bertindak. Oh, oke. Ya, cepat-cepat dia dapat. Ini dong, pas lagi sell. Tapi seberapa bijak kita mengambil keputusan. Betul. Nah, sahabat Samir, setelah kita ngobrol seru tadi, sekarang saatnya kita masuk ke sesi yang gak kalah seru, karena sesi ini bisa kamu punya kesempatan mendapatkan total reward ratusan ribu rupiah. Karena kita akan apa? Kita akan main this or that quiz. Jadi siapin jari teman-teman ya. Karena nanti teman-teman tinggal pilih tim A atau tim B. Ingat, aku tinggal ngasih pilihan this or that. Teman-teman tinggal pilih tim A atau tim B. Pokoknya yang paling rajin jawab. Mungkin paling cepat dipilihnya atau mungkin paling banyak pilih jawabnya kan kita nggak tahu, karena kesempatan itu akan selalu ada. Oke, komen dulu bilang udah siap. Siap Kak gitu. Ayo. Oke, siap Kak. Ayo Kak Audindra deh, boleh bilang siap ya Kak. Kak Ausilia, boleh Kak siapin jarinya tim A atau tim B. Hadiahnya mana? Rewardnya mana nih? Nanti dulu, pokoknya bilang dulu, siap dulu Kak Juvel del Kakak boleh di ini aja nggak, di efisiensi namanya Kak? Agak silinder saya. Juve de Liga, hadiahnya mana nih? Ya, Wait ya. Makanya mau etalase 1, etalase 2. Enggak gitu ya. Enggak gitu. Oke Kak, yes girl, siap. Oke, yes girl, aku setuju banget. Oke, udah pada siap nih Kak Faisal, Kak Rusidilan, aku izin share biar rame. Dari tadi Kak, selalu share untuk untuk special reward ini, oke? Oke, kita pilih mulai ya. 1, 2, 3. Pertanyaan pertama, menurut teman-teman mana yang termasuk kebutuhan mendesak? Biar rumah sakit orang tua atau flash sale iPhone terbaru? Kita jawab di kolom komentar, tim A atau tim B. Ayo cepat, mana yang lebih penting? Biar rumah sakit orang tua atau flash sale iPhone? Hah? B? Gak sempet tompong, kenapa? Kenapa B? Kenapa? Mungkin karena orang tuanya sehat. Sampai kaget saya karena kakak milih B. Mungkin orang tuanya sehat, bener kan? Kita harus berpikir positif, bener Kak? Sempet tampong. Dia jawab mulu lagi B. Kak sampai tampong waktu saya udah nggak ada.
Ya, Kak Furi-Furi, A, Kak, iya. Apakah A, apakah B? Kakak sepakat yang mana A apa B? Eh, tapi aku sepakat dengan B sih. Kamu sepakat sama B. Why? Karena 10 detik lagi nih. betul, Ayo. karena orang tuaku sehat. Alhamdulillah. Bener. Ya udah. Oke, 3, 2, 1. Kita tutup jawabannya. Jadi alhamdulillah orang tua kamu sehat. Bener, alhamdulillah. Tapi Mm-mm. kalau ada situasi yang tidak bisa kita kontrol dan itu Mm-mm. butuh mendadak, Mm-mm. jelas A. Benar. Harus Benar juga. dilakukan. Tapi mungkin kayak empot-empong tadi siapa tahu Ketompong. apa sempot-empong. Siapa tahu kan dan gak Mam, makanya username-nya udah kayak ini aja, Adul. Kayak gitu-gitu aja, Wati gitu ya sayang. Bener, Gitu. sweet tadi Ya ada. kan? Makasih loh Kak buat jawabannya. Berarti kan kita tuh harus ketat banget sama ini. Iya, Dan benar. benar kita harus tahu mana yang paling penting saat itu juga. Kan iPhone sebenarnya penting juga sih kan, siapa tahu nggak bisa lagi. Tapi jangan deh, udah yang A aja. Siapa tahu kan yang A, ya kan? Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, 3, 2, 1. Jersey bola limited edition atau ganti aki motor? Nah, Oke, coba jawabannya A atau B, tim A atau B? B. Yang jawab tim A, ada siapa nih? yang Oh, ada ganti, tuh Kak. Lux HX Daria. HX Daira. Ganti Joran, nggak ada di pilihan, Mas Mancing. Joran Mania. tuh apa, Kak? Joran, Apa? Joran yang dibaca. Koran. Bukan, mencoba. Koran. Apa? Please, Joran apa? Joran buat mancing, Kak Oh, Kisti. di New York gak ada Di New kayak York nggak gitu. ada. Oke. Nggak Di ada Switzerland Joran. ada sih kemarin. Oh Nanti gitu. mampir ya. Oke, nanti ya kalau ini kalau lagi iseng ya. Mm-mm. Oke, B. Tuh Karusi Dilan B. Ada siapa? Halo B. underscore Ika 3 Bu. Ganti motor lah. Bener. Mas akinya habis yang diganti motornya. Orang have. Orang have. Bener, Pastikan. Oke, 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita tutup jawabannya. Oke. Kak, Monica, kenapa nih kira-kira banyak yang pilih B soalnya? Boleh nggak kalau kakak sampaikan pendapat kakak terkait jawaban B ini? Oke. Nah, ini balik lagi nih. Terkait mungkin kebutuhan sama keinginan Oke, gitu. Kalau kita ngomongin tadi apa aki motor ya? aki motor. Gitu. Untuk teman-teman yang alat transportasinya ke kantor, berkegiatan sehari-hari motor, jelas Mm-mm. mengganti aki motor itu menjadi kebutuhan. Oke. Kenapa menjadi kebutuhan? Karena kalau aki motornya rusak, tidak bisa dibawa kemana-mana beraktivitas naik motor. Mm-mm. Akhirnya bingung tuh gitu. Tapi kalau kita ngomongin jersey limited jersey limited Edition. limited edition, sorry. Betul. Nah, itu tuh keinginan. Oh. Kalau misalnya kita nggak ada itu ya nggak apa-apa. Oh. Gitu. Nggak meriang juga kan? Bener, nggak meriang Nggak sakit juga Nggak kan? sakit juga. Karusi Kak dari tadi SPBU, apakah nggak takut kepanasan? Takut tadi sih panas, Kak, dari bener, tadi panas. Bener. Apalagi sebelah saya nih hostnya Kak Kisti tuh hot banget. Betul. Oke, padahal tadi aku lihat ada yang jawab tahu jersey karena kapan lagi tim saya menang gitu. Bener. Bisa jadi sebetulnya dia memang nggak bisa bawa motor. Oh, bener. Kayaknya itu jawaban saya. Itu jawaban saya. Gitu. Oke, gitu siap-siap pertanyaan ketiga. Makasih ya Kak Monik jawabannya. Pertanyaan terakhir nih teman-teman, siapin jarinya. Kalau nggak siap ya udah. Oke, tapi harus siap ya. Harus Pertanyaan ketiga, 3, 2, 1. Bayar SPP anak atau adik atau tiket konser band favorit? Nah, Mana yang benar. paling urgent? mana yang Harus didahulukan. harus didahulukan? Mana Kayaknya kakak tidak? yang ini deh tiket konser. Oh enggak ya, saya udah menuduh kakak. Enggak dong. Tiket konser Korea kak capek banget deh. Daripada tiket konser, mending kakak langsung ke Korea karena nggak capek banget sih? nggak punya adik. Bener, Bener. saya nggak punya adik kak capek banget. Dari tadi saya kegocek loh Makanya, komentar. Ya Banyak Allah. event mancing. Ini dari tadi mancing mania memang konsisten terus Sesuai mancing ya. username-nya. Benar. Nama adalah doa, makanya dia selalu mengusahakan Mancing. tentang mancing. Mancing Oke. ya, benar-benar. Iya, Karusidan A itu wajib banget karena untuk investasi masa depan. Benar juga. Maksudnya adik kamu investasi kamu? Oh iya dong. Kak Benar. Devin Maliki. BBBBBB. Oh, bukan bintang biasa banget. Boleh deh. Boleh deh. Oh, gitu. Boleh deh. Boleh deh gitu kan. Halo Kak Ika, bayar SPP anak atau adik? Bener gak Benar. ya bayar SPP? Terus siapa lagi? Oke, waktunya sudah habis. Jawaban aku tutup. Oke, Kak Monik. Boleh dong kasih tanggapannya, Mas ada yang A? Ada yang B? Bener yang A? Nggak tahu ya. Iya, ada yang A, ada yang B kan Boleh tadi. dong kasih pendapatnya? Mana Betul. yang benar?
Nah, kalau ini tadi kan benar ya, kelihatan aku bilangnya dari kebutuhan sama keinginan. Yang Oke. tadi pertanyaan sebelumnya. Kalau ini mungkin kita bisa pakai model skala prioritas. Mm-mm. Yang kayak gitu. Kalau misalnya nih ngomongin SPP gitu, Oke. konsekuensinya kalau kita nggak bayar SPP, mungkin nggak bisa sekolah. Kan bisa dari jendela. Kayak zaman dulu lewat jendela Bogor. Enggak dong. Artinya kan Sinetron. nanti ada anak atau adik yang Mm-mm. tidak bisa mendapatkan pengalaman sekolah yang seharusnya didapatkan. Oke. Gitu dong. Akhirnya banyak tuh Mm-mm. konsekuensi tadi, efek dominonya. Mm-mm. Nah, kalau kita ngomongin menonton konser, boleh aja, boleh banget gitu. Mm-mm. Tapi kita coba dulu nih lihat gimana kondisinya. Kayak Oke. gitu. Aku juga bisa bilang nonton konser bisa lewat live streaming. Benar? Bener gak? Benar. Bisa lewat after event apa video atau recapnya. Benar. Bener kan? Gitu. Benar. Tapi mungkin yang dicari tuh ini euforianya gitu Euforia ya pas lagi kan. di stage, Betul. gitu ya. Bikin tren transisi Oh ya bener kan. sih, bener. Tapi kalau aku sendiri sih ya, aku tuh nggak terlalu suka konser, jadi aku akan milih A. Walaupun aku belum punya anak, tapi aku punya adik. Tapi Oke. adik aku udah gede, jadi nggak aku bayarin SPP-nya. Dengan Kenapa? SPP Karena ya. aku nggak pilih B, karena aku nggak suka nonton konser. Sama lagi. Nggak bisa di playback kalau aku Betul. kelewatan, kan kayak gitu, ya nggak sih? Bener, Oke, sepakat. setuju banget pokoknya sama Kak Monik. Bener. Nah, Sahabat Samir, dari kuis tadi kita belajar kalau nggak semua yang kita inginkan harus langsung kita penuhi. Kadang memberi jeda untuk berpikir dan menentukan skala prioritas bisa membuat kita mengambil keputusan finansial yang lebih bijak. Benar gak? Terima kasih buat sahabat Samir yang sudah ikut meramaikan kuis hari ini. Semoga menang. Amin. Semoga ada yang mendapatkan rezeki spesial dari Samir ya. Dan sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke. Kalau Monica udah siap, soalnya kali ini kita akan ngobrolin gimana caranya membangun kebiasaan finansial yang lebih sehat. Ini agak berat. Supaya kita lebih siap menghadapi kebutuhan mendadak di masa depan. Yes. Oke, Kak Monica, kamu siap? Siapin jari kamu ya, Kak? Enggak, udah nggak kuis. Kak Monica, dari pembahasan di kuis tadi, kita jadi belajar kalau nggak semua kebutuhan harus langsung dipenuhi. Betul. Yang kayak tadi kamu bilang kan ada skala prioritasnya. Yes. Tapi supaya kedepannya kita nggak mudah panik saat ada kebutuhan mendadak, menurut kakak, kebiasaan finansial apa yang perlu mulai kita bangun dari sekarang? Oke. Tolong jawabannya 60 detik dari sekarang. Waduh. Putri Indonesia. Bener. Oke, Monica Bekasi. Enggak dong. Bekasi. Pondok Gede. Pondok Gede. Lanjut ke Oh ya. Back to the topic. Oke, Mm-mm. kalau misalnya kita ngomongin apa tadi? Financial Financial planning. ya. Apa nih yang harus dipersiapkan gitu? Yang Mm-mm. pasti kita ngomongin tentang kalau yang paling sederhana banget nih, sahabat Samir, itu tentang mencatat pemasukan dan pengeluaran. Oke. Gitu. Jadi kita tahu dulu nih, gitu pemasukan kita misalnya gaji per bulan 5M. Iya kan? It's my dream. It's my dream. It's my dream. It's my dream, Mas, gitu kan. Terus habis itu pengeluarannya berapa nih? Dan kalau bisa biasanya tuh memang aku mencoba mulai merutinkan per hari itu. Per hari apa aja pengeluaran, nanti setiap bulan direkap. Oh, ternyata pengeluaranku paling besar itu untuk hiburan ternyata. Untuk yang aku pengen, bukan yang aku butuhkan. Oke. Yang kayak gitu. Jadi ada recapnya gitu. Benar. Betul. Nah, itu pertama mencatat. Dan nanti kalau misalnya sudah terus-terusan dievaluasi, baru dia bisa menentukan skala prioritas. Biasanya kalau sahabat Samir dan Kak Kisti juga pernah dengar, ada rules 50-30-20 sih. Apa tuh Kak? Kalau Nah, boleh tahu? Benar, dari 1 bulan income gitu ya, keseluruhan income 50% itu untuk kebutuhan. Oke. Contoh kebutuhan apa sih? Untuk misalnya biaya kos gitu misalnya. Terus habis itu untuk makan. Oke. Terus habis itu misalnya untuk biaya listrik, transportasi gitu. Oke. Itu butuh. Kalau nggak ada itu kita tidak bisa ngapa-ngapain. Benar. Gitu. Gelap gulita. Benar gitu. Nah, 30% itu untuk keinginan. Gitu. 30% dari income untuk keinginan. Keinginan itu apa sih? Maca. Iya, benar. Terus habis itu misalnya tiket konser tadi. Bener, joran. Mancing Mania kamu didukung nih. Betul, gitu. Divalidasi loh keinginannya. Gitu. Dan apalagi yang memang berkaitan dengan keinginan. Kalau misalnya udah tadi berapa? 50 30 20. Nah, harapannya dari seluruh income 20%-nya itu bisa kita tabung. Setidak-tidaknya 20% dari income per bulan tuh bisa kita tabung. Dan ketika ini dilakukan secara konsisten, nanti kita akan nyaman. Dan nggak akan lagi
punya reaksi emosi yang panik. Oh, kita udah jadi mindful banget, Betul, mindfulness mindful, banget. zen kalau Zen. anak zaman sekarang mau bilang. Ada matcha di mana kayak inhale, Iya. exhale. Apakah benar aku menginginkan matcha Betul, ini? budget keinginanku tinggal 5% gitu. Kalau Oke. aku sih gas sih. Soalnya aku udah nerapin itu Kak, kebetulan 50 30 20 itu. Keren. 50 untuk kebutuhan keinginan aku, terus 30-nya keinginan aku, 20-nya nabung untuk keinginan aku. Iya. Bener gak? Sudah dong. Responnya lama nih, nggak suka ada yang slow respon gini ya. Iya, dan maksudnya ini tuh proses, Heeh. sahabat Samir. Jadi nggak sempurna. Aku pun sama Mbak Gisti juga pasti proses kan untuk konsisten. Proses, semuanya kita proses, namanya juga manusia kan selalu berproses, Betul, bertumbuh, betul. berkembang, dan alhamdulillah hidup gitu kan. Kak Joviar menarik, makasih Kak Joviar. Ada Kak siapa ya? Kak Li Waduh, bisa HX gitu ya. Daira. Waduh, bisa gitu, bisa banget Kak. Emang kamu nggak bisa kayak gitu? Soalnya aku juga kayak gitu. Oke Kak, ngomong-ngomong soal dana darurat nih. Dari tadi kamu mention soal dana darurat. Dari tadi aku baca komen, ternyata ada yang nggak bisa juga kalau buat nyisihin dana darurat Kak. Sebenarnya seberapa penting sih dana darurat ini? Penting banget sih. Biasanya kalau yang paling urgent itu berkaitan masalah kesehatan. Oke. Itu udah penting ya, gitu. Mm-mm. Kita semua sepakat lah untuk itu. Selain itu juga mungkin contoh-contoh yang ya harapannya nggak apa namanya nggak terjadi, tapi mungkin terjadi itu tentang misalnya kayak kalau yang punya motor tadi Oke. aki kendaraan tiba-tiba rusak, itu kan kita nggak ada dong di budget dong. Nah, iya benar. Masa kita Budget planning tiap bulan akhir rusak. Rusak, Motor mungkin kamu dong, deh yang gitu. salah. Jadi hal-hal yang tiba-tiba gitu, kayak tiba-tiba ban meletus gitu misalnya. Yang hijau bannya. Wah. Oke, Balon. benar. Oh, balon. Balon. Kan ada dipeluk erat. Oh iya lah. Betul. Gitu. Bannya ini apa? Bannya bocor, jangan meletus dong Kak. Kayak gitu, oke. Gitu, makanya kenapa kita perlu menyiapkan dana darurat, biar apa? Biar ketika misalnya hal itu terjadi gitu ya, kita ada spare. Jadi kita tidak deg-degan nih, tidak panik. Oh ya udah, berarti dari apa namanya tabunganku kusisihkan karena ada ini. Nanti nabung lagi, gitu. Karena kondisinya mendesak itu sih sebetulnya. Makanya kita butuh dana darurat itu. Penting banget ya berarti itu. Penting sih. Kakak nanya nih pertanyaan penting banget nih Kak. Kak, gimana kalau diajak teman Kak buat boros, apa yang harus dilakukan? Ganti teman nggak sih? Ganti teman. Ganti teman. Atau temennya disimpan dulu, kamu temenan sama circle lain. Makanya itu pentingnya nggak cukup satu teman aja. Betul. Tapi kita harus tetap punya teman ya. Jangan sendiri. Karena buat tadi sharing kalau buat kebutuhan mendasar. Benar nggak Kak? Tapi Kak, kalau memang kondisinya mendesak dan dana darurat ini nggak cukup, apa yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk memanfaatkan platform pinjaman, atau mungkin saudara minjem uang ke saudara atau gimana? Jadi Kakak lebih condong kemana nih? Mungkin bisa dijawab? Oke, kalau iya ya, itu mungkin banget sih apa namanya dialami sama kita semua ya, ketika kita butuh dana darurat dan mungkin besar gitu, apalagi kalau ngomongin kesehatan ya gitu. Aduh, nggak ada banget nih, terus gimana gitu. Aku pribadi ya, Kak Kisti, kalau aku memang pertama aku mencoba orang-orang terdekat dulu sih. Oke. Gitu. Itu yang pasti akan aku lakukan. Pertama, sebetulnya aku minta kira-kira solusinya gimana ya. Aku akan tanya, aku akan aku akan ketemu ke orang-orang yang aku percaya untuk aku ajak diskusi tentang masalahku. Oke. Gitu. Terus kalau misalnya mereka bisa, ya bagus. Gitu. Ya bagus, tapi Bagus harus, deh. iya. Nggak gitu ya? Tapi maksudnya dengan apa ya, dengan aku harus komit juga nih. Oke, aku pinjam berapa banyak, terus aku punya komitmen untuk mencicil. Gitu, mencicilnya dalam waktu berapa lama nih gitu. Terus ketika aku komitmen untuk mencicil di waktu berapa lama, ya sumber untuk aku nyicil dari mana nih? Itu semua udah harus aku pikirkan gitu. Dan kalau misalnya nih, oh ternyata tidak ada juga nih orang-orang terdekat yang memang tidak bisa gitu. Baru aku mencoba untuk ada gaya platform yang aman, yang nggak bikin aku apa ya makin justru sulit gitu. Untuk akhirnya bantu aku di saat kondisi darurat kayak gitu. Jadi benar-benar aku pikirin, tapi misalnya ada platform apa aku cari tahu tuh, aku tilik kan. Sekarang informasi gampang didapat. Gampang banget, tinggal ketik di Google muncul informasinya. Betul. Dari nyambung sama Kak Monica yang tadi nih, kan pilihan platform semakin banyak. Kan tadi kan semakin mudah mencari informasi, semakin bingung juga kita nggak sih untuk memilih. Jadi cara mastiin platform yang kita pilih ini aman dan dipercaya itu apa bisa diandelin tuh apa sih Kak? Oke.
kalau kita ngomongin platform yang bisa diandelin ya ketika Mm-mm. kondisi darurat, yang pertama karena apa yang aku tahu sih ya, itu memang kita harus coba lihat apakah platform tersebut sudah mendapatkan izin. Oh, Izin itu penting banget. Kita selain orang tua, bener ya kan? izin dari Mm-mm. Allah gitu kan. Masya Allah. Kita di negara hukum ya. Mm-mm. Ada otoritas jasa keuangan yang Mm-mm. memang mengatur nih siapa aja nih platform yang boleh menyediakan pinjaman lah biasanya gitu. Mm-mm. Nah, sekarang udah bisa banget dicek balik lagi. Bisa bisa dilihat informasinya kira-kira platform ini sudah berizin nggak? Atau mungkin cek aja website OJK gitu. Di situ udah ada tuh platform-platform yang apa namanya mendapatkan izin dan memang diawasi oleh OJK Betul. gitu. Kita bisa tahu juga kira-kira kalau yang legal itu bunganya berapa, yang kayak gitu. Terus habis itu jangan lupa juga nih, apapun platformnya, kita semua harus baca, harus mau baca, itu wajib sih. Benar. Kalau Ya, nggak mau rugi sendiri. betul. Kita jadi nggak tahu, kita jadi bingung, harus baca syarat dan ketentuan. Itu penting banget sih. Itu penting banget. Jadi syarat dan ketentuan tuh apa? Oke, misalnya tenornya berapa lama gitu. Balik lagi biar apa? Biar tahu oke kondisiku bisa nyicilnya dalam waktu berapa lama, seberapa banyak gitu. Terus habis itu kita juga harus tahu hak dan kewajiban pengguna Oke. gitu. Contoh kayak kita juga harus tahu, oke kalau misalnya yang legal, kalau dari platformnya bisa mengakses apa aja nih gitu. Intinya memastikan platform ini tuh bisa diandelin. Siap diandelin. Mantep banget Kak Monica. Kayak jawaban Kak Monica loh, siap diandelin banget Benar. jawabannya. Dan memang yang terakhir nih, Boleh, aku boleh, baru boleh. keinget tadi Apa tiba-tiba tuh? dapat Insight gitu. ya? Bener insight gitu. Oh, Bener. enggak ya? Bisa ada efek ini nggak bisa nih. Nggak ada Kak, udah tim kreatif efek. bikin kerjaan editor aja. Oh, iya benar. Apa tuh Kak ininya? Gitu. Nah, yang terakhir itu gini, misalnya nih, kadang ini juga menjadi godaan gitu. Kita mungkin ya misalnya gitu, kita butuh misalnya 5 juta gitu. Oke. Dapat limitnya 10 juta, pinjamnya ada 10 juta gitu. Jangan, Oh, jadi tidak jangan bagus. kalau bahasa Sundanya mampang-mempeng itu. Mampang-mempeng eta namanya. mampang perapatan. Wah, lain eta. Beda gitu. Sunda Jadi jadinya. benar-benar kita pinjam sesuai dengan kebutuhan dan kita juga tahu kemampuan kita untuk mengembalikan. Oke, thank you banget Kak Monica jawabannya. Aku terharu banget loh sama jawaban kakak. Soalnya, iya nggak sih? Hari ini kita jadi belajar loh kalau menghadapi kebutuhan mendadak itu harus gak panik. Ya, Iya itu kan? pertama. Tuh, yang penting punya perencanaan keuangan, Betul. ya kan? Mulai membangun dana darurat, Betul. ngobrol juga sama teman biar dapat insight lain, sudut pandang lain. Dan kalau memang perlu, ini harus digarisbawahi. Kalau memang diperlukan, kalian bisa memanfaatkan platform pinjaman. Benar. Pastikan memilih platform yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Betul banget, Kak. Mm-mm. Karena keputusan finansial yang baik itu bukan tentang seberapa cepat kita bertindak. Justru biasanya yang cepat-cepat itu justru bawa dampak yang cepat juga. Kayak tiba-tiba diajak serius gitu, baru sehari kenal. Itu aku pernah kejebak sih. Tapi tentang seberapa bijak kita mempertimbangkan setiap pilihan yang ada. Oke, ya ampun Kak Monica. Makasih banyak kok atas insight yang sangat bermanfaat hari ini. Semoga obrolan kita bisa membantu sahabat Samir untuk lebih siap menghadapi kebutuhan mendadak tanpa harus panik. Amin. Oke. Nah, sahabat Samir, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan seputar finansial yang dari tadi nanya, boleh banget pertanyaan dikeluarin lagi. Dan kami akan siap menjawab dengan semampu kami ya. Kalau memang itu sesuai porsi kami lah. Oke. Karena kembali di sini kita akan menjawab pertanyaan yang ibaratnya sesuai kemampuan kita lah. Balik lagi obrolan saya. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan seputar keuangan finansial, pengelolaan keuangan, atau platform pinjaman, ya langsung tulis di kolom komentar. Nanti akan kita pilih beberapa pertanyaan untuk dijawab langsung oleh Kak Monica. Kalau misalnya ada nggak kejawab gitu ya, bisa follow Kristiana Eka. Follow Samir_Fintech untuk Instagram atau di TikTok Samir Fintech. Oke. Sahabat Samir udah siap Q&A. Terima kasih buat teman-teman yang dari tadi aktif sama diskusi kita loh. Makasih banget nih semuanya. Banget. Sekarang saatnya kita menjawab beberapa pertanyaan. Aku mau cari nih pertanyaan dari ini ada nih. Bagus nih Kak. Oki.cpp.
Bagaimana mengatasi konflik yang berkaitan dengan masalah keuangan keluarga? Apa ada pesan Kak untuk generasi muda yang akan memasuki tahap berumah tangga? Masya, ini Jujur kamu relate dong? deg-degan. Relate dong. Kamu bisa Jujur menjawab jujur deg-degan, Kak, siapa, CPP. Oki Oh, CPP. calon pengantin pria. Pas banget. Bener, Nama bener. username-nya. Terima kasih Kak Oki, calon pengantin pria atas pertanyaannya. Saya minum dulu boleh ya Kak Kisti? Boleh, haus Saya banget. deg-degan sambil mikir dulu. Soalnya Kak Monik juga mau nikah, mau Amin. berumah Karena saya mau tangga. nikah. Oh iya benar Kak Monika, benar Kak. Ini Bisa langsung dijawab berarti? boleh langsung dijawab. Oke. Bagaimana mengatasi konflik yang berkaitan dengan masalah keuangan di keluarga? Apa pesan untuk yang masuki untuk generasi muda memasuki Tahap tahap menuju berumah pada tangga? Oke. Kalau ini basicnya sharing ya, Mas Oki ya, karena saya juga belum berumah tangga. Betul, saya juga planning untuk berumah tangga, dan beberapa hal yang saya lakukan itu adalah tadi tips tentang mengelola keuangan gitu. Yang pertama kita harus tahu pemasukan kita dan pasangan berapa gitu ya, harus sama-sama mengkomunikasikan. Oke. Kemudian kita juga tahu kalau pengeluarannya berapa gitu, pengeluarannya berapa. Bisa dengan rules 50 30 20. Oh yang Kita tadi ya. betul, kita sisihkan tuh 20 apa namanya. Nah, nabung itu kan biasanya kalau orang-orang tuh di akhir gitu. Oh, Tapi padahal nabung itu harusnya. dari awal 20% tuh kita sisihin. Oh, justru kebaik. Berarti harusnya nyebutnya 20 30 50 Kak. Bener, harusnya 20 30 Salah 50. siapa kita ulang kali ya Kita live-nya ulang. dari awal. Enggak, jangan. 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 Oh, Dari jangan tengah ya. boleh. Kita pada itu nggak boleh. Dari kuis iya Benar. kan. Jadi 20 30. Nah, 20 tuh harus disisihin dulu tuh. Nah, terus kebiasaan juga tadi nulis. Nah, ketika kebiasaan itu udah ada, udah terbentuk, karena ini ngomongin berumah tangga, dikomunikasikan lah dengan pasangan. Nanti masalah-masalah di rumah tangga tuh akan lebih enak penyelesaiannya. Bukan lebih mudah ya, tapi lebih Oke. enak. Dalam arti itu kayak, oh oke, masalah kita adalah milih kulkas yang harganya A atau B. Di situ kita pertama tenang, terus habis itu mikir, oke, kulkas ini apa cost benefitnya? Kulkas Oke. ini apa cost benefitnya? Oke, Gitu. aku tuh. Iya kan, tapi udah enak nih ngobrolnya sama pasangan Benar, gitu. Insya Allah harusnya itu bisa menjadi bekal yang kuat lah, bekal yang baik untuk berumah tangga. Gitu. Atau mungkin cara lainnya nih Kak, bisa banget. Ini kan kita sebagai anak, kita punya orang tua. Kita melihat orang tua kita bagaimana menjalankan rumah tangganya, Betul. ya kan? Mungkin yang baik bisa dicontoh atau yang kurang tepat, Kurang relevan lah. kurang relevan lah. Harusnya nggak gini nih caranya. Nah, bisa kakak perbaiki di Betul. kemudian hari ketika berumah tangga. Benar. Benar kan? Nah, aku lanjut pertanyaan kedua nih dari Kak Nisrina Safia. Kak, gimana cara mengelola emosi saat keinginan impulsif tidak terpenuhi? Kadang suka uring-uringan kepikiran. Bener Kak, kadang juga temen aku itu robek-robek Mio. Gimana tuh Kak? Kalau kayak gitu, kalau nggak kewujud. Kalau nggak kewujud suka uring-uringan. Oke, ini tergantung ini. Ini jujur pertanyaan, tapi terima kasih ya sebelumnya Kak Nisrina. Kak Nisrina udah nanya pertanyaan ini. Impulsif keinginan ini nggak terpenuhi terus kita uring-uringan gitu. Jujur ini tergantung dari case-nya gitu. Tapi kalau misalnya balik lagi, kalau misalnya keinginan yang impulsif ini itu berkaitan dengan secara value itu besar. Contoh, aduh impulsif banget pengen beli Rubicon. Itu bukan impulsif Kak, Misalnya. mimpi. Atau Rubicon tadi banget. impulsif banget pengen beli handphone gitu. Terus abis aduh kepikiran nih orang udah pada punya handphone 17 Yang oren-oren itu kan. 17 gitu kan, tapi apa namanya nggak udah ada sih duitnya tapi gimana, terus kepikiran. Nah, tenang dulu, ajak ngobrol dulu. Kalau penasaran coba ke temennya, terus coba pegang dulu. Apa aja sih plusnya? Kalau dibanding sama gadgetku yang sekarang apa sih? Gitu. Benar-benar. Jadi benar-benar coba kasih waktu sih. Oke. Kasih waktu untuk diri teman-teman, diri sahabat Samiritans berpikir, mempertimbangkan secara rasional. Jadi bukan emosi yang bermain di situ. Betul. Itu sih Kak Kisti. Mantep banget Kak Kak. Nisrina juga. Kayaknya kamu sering uring-uringan ya. Jawabnya cepat banget ya uring-uringan ini. Relate soalnya relate. Relate. Bener. Oke, aku lanjut pertanyaan berikutnya. Oke. Kak Fionita Maya 9. Bagaimana cara mengatur prioritas pembayaran tagihan ketika dana yang tersedia sangat terbatas di tengah situasi darurat? Gimana tuh Kak cara prioritasnya buat pembayaran tagihan, terus dana darurat yang atau dana yang tersedia nih terbatas? Oke.
Jujur ini pertanyaan yang sulit ya. Kita juga kadang suka potong-potong. Tapi nggak boleh, kita harus menjawab pertanyaan Ya, ini. benar, benar. Mm-mm. Kalau ini balik lagi ya, kalau saya sih ini prinsip-prinsip apa ya, prinsip pribadi sih gitu. Mm-mm. Saya tadi dari awal saya memilih pinjaman atau dana darurat secara daring itu Mm-mm. karena ada kondisi darurat. Oke. Oke, Mm-mm. kondisi daruratnya sudah tidak darurat nih. Oke. Tapi saya dari awal punya komitmen untuk membayar cicilannya Oke. gitu. Jadi dari planning finansial saya, planning keuangan saya akan Mm-mm. saya utamakan, akan saya Oh, prioritaskan. oke. Kenapa? Karena kalau tidak akan ada denda gitu. Benar. Mm-mm. Dan kalau tidak akan ada denda, terus habis itu bisa jadi uang yang kita sebetulnya sudah ada nanti justru kepake gitu. Jadinya secara tidak langsung akan nambah masalah baru. Jadi kalau pertanyaannya pembayaran tagihan ketika dana tersedia sangat terbatas di tengah situasi darurat gitu kan. Mm-mm. Iya, seberapa terbatasnya dan artinya juga biasanya dari platform itu ketika misalnya di telepon nih kan gitu, pembayaran lu udah kayak gini nih gitu. Coba diceritakan kondisinya seperti Oke. apa, dikomunikasikan kondisinya seperti apa gitu. Tapi Mm-mm. balik lagi, ketika kita meminjam, kita juga bertanggung jawab untuk melakukan pengembaliannya. Oke. Karena kalau enggak kita juga kok yang Yang kena, ruginya, betul, benar. kena apa namanya dendanya gitu. Mm-mm. Terus kan lama gitu. Kita nanti Mm-mm. jadi emosi sendiri biasanya, Benar. jadi pusing sendiri. Pusing sendiri, Betul. jadinya kayak tadi efek domino kan, Mm-mm. ngelit keputusan yang kurang tepat Yes, akan ada keputusan kurang tepat nantinya karena panik Konsekuensi. itu, ya kan. Nah, kalau misalnya nih Kak, kan tadi yang kamu Nika sampaikan itu adalah boleh sebenarnya memanfaatkan platform pinjaman, Iya. tapi gimana kita setelah itunya adalah kita untuk komitmen membayar, Yes, betul exactly. kan? Betul. Tapi banyak banget nih Kak yang Mm-mm. fenomena gagal bayar atau gagal inilah buat memenuhi komitmennya itu. Iya, kayak mungkin udahlah tinggalin aja. Kalau mungkin Mm. bahasa Gen Z avoidant ya. Avoidant. Kabur ya guys ya. Flight namanya tuh. Flight gitu ya. Gimana Kalau tuh Kak? menurut saya sih ngapain? Iya. Jujur aja ya. Mm-mm. Kalau menurut saya ngapain? Karena nggak akan menyelesaikan masalah. Justru akan ada Ah. masalah baru gitu. Mm-mm. Dan jangan lupa sahabat Samir, kalau misalnya nih udah terdaftar, datanya namanya KTP-nya juga sudah ada di situ, Mm-mm. itu sudah terdaftar tuh di OJK gitu. Iya. Udah ada sistem yang akhirnya bisa nge-track. Nanti akan ada kesulitan-kesulitan di masa depan sih. Contoh mungkin ternyata historinya pinjamannya seperti ini nih. Nanti nggak dibolehin lagi. Ujung-ujungnya kita juga yang kena kerugiannya gitu. Jadi galbay nggak pernah ada gunanya sih kalau menurut saya sih. Kalau kemarin tuh kalau nggak salah ada yang pernah ngomong, tapi aku lupa, nanti aku ingat sambil aku ngomong ya. Jadi terkait galbay ini memang merugikan. Iya kan? Memang. Oh, dari ini podcastnya Samir, nonton di YouTube ya podcastnya Samir benar, terkait benar. galbay ini. Jadi merugikan. Pak Encik atau Alfi tuh bilang kalau misalnya kita galbay nih, itu tuh apalagi kalau pakai joki-joki galbay itu malah merugikan. Jadi dan dia tuh akan menjual data kita lagi. Betul. Ya, data kita jadi nggak tahu tuh kemana tuh. Iya, kan kita takut ya, daripada uang kita untuk membayar joki, mending langsung aja. Kalau misal ada kesulitan membayar atau Betul. ada hal berat, bisa langsung ke AFPI atau ke platform yang memang kakak pinjam. Betul. Siapa tahu punya solusinya, iya Benar, kan? Pasti ada sih solusinya, yang penting Langsung dikomunikasikan customer saja. service yang officialnya. Yes, Oke. benar banget. Kamu Niko nggak terasa nih. Jangan, aus. Kita udah sampai di penghujung bicara nih. Luar biasa, happy Terima banget, kasih happy sahabat banget. Sami. Thank you banget. Terima kasih banget. Sahabat Sami, makasih banget untuk luangin waktunya untuk ikut live ini. Aktif ikut diskusi dan berbagi cerita di kolom komentar. Nah, sebelum kita akhiri, aku mau merangkum 3 poin penting dari obrolan kita hari ini. Oke, boleh nggak Kak? Boleh Kalau dong, nggak boleh Kak aku Kisti. pulang. Boleh, silakan. Yang pertama, saat menghadapi kebutuhan mendadak, jangan langsung panik atau terburu-buru mengambil keputusan. Luangkan waktu untuk berpikir dengan tenang dan menentukan skala prioritas. Lalu yang kedua, mulailah membangun kebiasaan finansial yang sehat, seperti mencatat pemasukan dan pengeluaran, menyisihkan dana darurat, dan membedakan antara kebutuhan serta keinginan.
Karena kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten akan sangat membantu kita di masa depan. Benar kan tadi? Jadi nggak Betul. rugi ke depannya. Exactly. Nah, yang ketiga, kalau memang membutuhkan tambahan dana, pastikan memanfaatkan platform pinjaman yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Kalau kamu pengen cari tahu apa aja nih platform yang sudah berizin dan diawasi OJK, langsung ke websitenya OJK ya Iya, kan? Di ada, situ betul. ada listnya kok, platform-platform mana yang resmi, ya Yes, betul. kan? Nah, lalu serta pinjamlah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mengembalikannya. Oke, benar nggak Kak Monica? Bener dong, bener Mm-mm. banget. Kak Monica, mungkin ada 1-2 paragraf untuk teman-teman yang disampaikan untuk hari ini sebelum kita akhiri live hari ini. Oke, yang pertama sebetulnya semoga sahabat Samir yang nonton gitu ya, semakin mau nih, atau mungkin yang sebelumnya belum punya planning yang jelas, belum nyatet, mulai nih, pelan-pelan nyatet, mulai pakai metode 50-30-20 gitu ya. Mm-mm. Dan harapannya juga ketika kita semua, atau misalnya teman-teman sahabat Samir, dihadapi dengan situasi yang darurat, kita bisa nyikapinnya dengan tenang. Oh, Gitu. oke. Kita bisa nyikapinnya dengan tenang, kita bisa diberikan kekuatan untuk berpikir rasional, untuk mempertimbangkan, dan akhirnya keputusannya itu tidak membawa konsekuensi yang lebih parah, tapi masalahnya selesai dan akhirnya kita kembali hidup tenang. Mantep banget, intinya yang penting kita harus tenang sayang. Betul. Suara apa tuh? Wow. Yang penting kalau kita tenang, hasilnya akan lebih tenang, bikin Iya, tenang juga ya bener. kan. Makasih banget Kak Monica insight aku nggak tahu, kalau aku sama sahabat Samir nggak tahu kalau nggak ada Kak Monica di sini. Parah, aktif banget, sangat bermanfaat. Sepakat Besti banget. Makasih Arnia, Besti. RSQ. Ya udah, dan terima kasih juga untuk sahabat Samir yang sudah menemani live kita dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa buat teman-teman yang beruntung dan aktif selama live berlangsung, nantikan informasi mengenai rezeki spesial dari Samir melalui media sosial kami ya. Yang di atas ini nih, Oh, media ini sosial kami yang jangan resmi. lupa, selain yang di hilang, sini Kak. udah hilang. Tolong naikkan Apa lagi. lagi? Kak, Belum. 3, 2, 1. Belum. Ya udah. Dan buat teman-teman yang mau mendapatkan lebih banyak tips seputar finansial, informasi menarik tentang platform pinjaman, serta update bincang Samir berikutnya, jangan lupa follow Instagram @samir_fintech dan TikTok Samir Fintech. Oke, pokoknya Samir_fintech Instagram itu yang ada centang birunya. Yang nggak ada centang birunya itu nono. Oke, yang ada centang birunya. Dan ingat ya Kak, pokoknya yang akun yang mengatasnamakan Samir itu jangan diladenin. Boleh diladenin tapi dibecandain aja. Dibecandain. Bom, kamu lagi luang ya? Oke. Oke, Kak, kita closing kali ya. Karena Yes. teman-teman mungkin ada yang mau perjalanan pulang Benar, atau benar. mungkin ya udah capek juga lihat kita cuap-cuap Benar, gitu kan. benar. Oke, sahabat Samir, aku Kisti. Aku Monica. Pamit undur diri. Sampai jumpa di bincang Samir selanjutnya. Tetap bijak mengelola keuangan dan ingat butuh budget mendadak. Jangan panik. Sampai jumpa. Bye-bye. Jadi kamu rencananya kapan Kak berangkatnya? Aku tiba-tiba, insya Allah besok. Kalau di SPBU. Oke. Kita tuh ada Ami loh di sini, teman-teman notice ya gini Ami. Itu dia lucu banget, tapi Aminya ini Pertalite. Oh biru ya? Biru itu. Enggak, itu. Oh ininya. Kirain Aminya hijau. Sakit kali Aminya hijau. Oke benar. Thank you. Lokso kebon. Tapa mungkas. Lokso kebon juga Kak.